أنت بقلب نقي نحيا بالسلام نحلم الجنة يا إلهي نشكر نعمتك كن أنت وكن سعيدا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Bapak, alhamdulillah setelah kita rehat beberapa pekan, kita kembali berkumpul pada Zoom KTI 2025. Semoga berkumpulnya kita walaupun hanya lewat media merupakan perkumpulan yang dipenuhi dengan ridho rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ibu Bapak semuanya, mohon maaf saya ditugaskan oleh Pak Musrib untuk menjadi moderator pada pekan pertama ini. Materi pekan 1 sudah diberikan oleh Pak Musrib, yaitu surat An-Nahl ayat ke-98. Yaitu fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka kita mulai. Ayat ini fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim diawali dengan fa. Fa'idza qara'tal Qur'ana. Fa ini huruf fa bisa berbagai macam posisi, bisa sebagai fa jawab, bisa sebagai fa ataf, atau bisa juga fa istinafiyah. Nah, untuk mengetahui apakah fa ini apakah fa jawab atau fa ataf atau istinafiyah, nah kita harus mengetahui dulu ayat yang sebelumnya, ya. Apakah fa ini tersambung dengan ayat sebelumnya ataukah tidak. Makanya kita harus meneliti dulu ayat sebelumnya. Nah, kita lihat. Sebelum ayat 98, ayat 97, nah kita teliti dulu. Apakah ayat 97? Nah, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah dan seterusnya. Apakah ada sambungan dengan ayat 98? Nah, kita teliti apakah ada syarat sebelumnya? Tidak ada. Pasti pada sini bukan fa jawab. Kemudian teliti lagi apakah ada persambungan dengan ayat sebelumnya? Ternyata tidak ada persambungan. Nah, karena tidak ada persambungan, maka kita dapat simpulkan bahwa fa di sini bukan fa jawab dan bukan pula fa huruf ataf. Nah, setelah kita ambil kesimpulan, fa jawab bukan, fa ataf bukan, maka kita ambil fa di sini sebagai fa istinafiyah. Sebagai fa istinafiyah. Jadi ketika kita menemukan suatu kalimat, ujug-ujug ada fa, nah fa jawab bukan, fa ataf bukan, maka kita sebutkan sebagai fa istinafiyah. Nah, adapun ada kaul yang mengatakan disebut fa fasihat, itu pun boleh, tetapi untuk sementara, untuk awal-awal kita belajar, kita ambil saja fa istinafiyah. Apa itu fa istinafiyah? Fa istinafiyah itu adalah fa yang diselipkan untuk mengawali kalimat. Fa istinafiyah itu adalah fa di awal kalimat. Ya. Maka, nah di sini kita lihat fa di sini sebagai fa huruf istinafiyah. Nah, fa istinaf. Kemudian fa iza. Nah, iza, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang iza? Mangga kita secara ini diskusi kita secara apa? Secara dua arah, mangga. Huruf asyartu. Apa yang kita ketahui asyartu tentang wal iza? jawabu ya juma. Asyartu. Tidak ada Jawabu ya juma.
tidak menjajemkan Bu. Untuk iza Iya. itu memang huruf syarat, Asyartu tidak aja. menjajemkan. Asyartu saja. Asyartu aja. Oke, makasih. Jadi tidak menjawabkannya. Nah, iza ini, sebenarnya iza itu adalah isim zorob. Zorob. Nah, iza itu adalah zorob tetapi mengandung makna syarat. Makanya disebut huruf asyartu. Nah, iza itu adalah zorob tetapi mengandung makna syarat. Makanya disebut asyartu. Nah, apa perbedaan iza dengan yang lainnya? Nah, iza itu zorfun lima yastaqbilu minaz zaman. Jadi iza itu adalah zorob yang mengandung makna syarat dan merupakan zorobnya zorob zaman lima yastaqbilu, artinya untuk mustaqbal, untuk yang akan datang. Jadi, makanya kita lihat di sini. Ketika kita lihat iza qara'ta. Qara'ta fi'il apa? Fi'il madi. Maldi. Fi'il madhi. Qara'ta fi'il madi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Anta. anta. Tak sanif. Wujuban anta. Jama Iya. taksi. Domir Iya. anta. Domir. Domir anta itu. Jadi ini sebagai Domir fi'il dan mustatir. fa'il. Sebagai fi'il dan fa'il. Fi'il fa'il. Sejumlah. Nah, jumlah ini berarti berupa jumlah. Berupa jumlah fi'il dan fa'il. Nah, Fi'liyah. jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Nah, qara'ta jumlah fi'il dan fa'il pada posisi apa? Ya, sebagai mazrub. Nah, Mazrub. kalau majrur berarti majrur ya. Majrur. Ya berarti Majrur. ini Majrur. posisi Iya. majrur sebagai mazrub dari ida. Sekali Iza. lagi, qara'ta itu jumlah Oh, zorob fi'liyah. mantrub. Nah, pada posisi majrur sebagai zorob, sebagai mazrub dari iza, sebagai Iya. mazrub dari iza. Makanya posisinya sebagai majrur. Nah, karena ida itu zorob mesti membutuhkan mazrub. Nah, kalau dalam bisa juga disebut mudhof ilaih jika kita merujuk kepada yang baku. Nah, jadi ini sebagai mudhof ilaih, atau kalau kita di KBR disebutnya zorob mazrub. Nah, zorob mazrub. Nah, zorob mazrub ini, zorob mazrub. Nah, qara'ta fi'il lazim atau muta'ad? Muta'adi. Fi'il muta'adi. Muta'adi. Kalau muta'adi berarti membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bih. Qara'ta membaca. Apa yang menjadi maf'ul bihnya? Al-Quran. Al-Qur'ana. Jadi Al-Qur'ana. Sekarang kita lihat qara'tal Qur'an. Nah, itu sebagai mazrub dari iza. Mazrub di sini pun sebagai apa? Jika dilihat iza sebagai isim Syarat. syarat. Dia sebagai syarat. Berarti Sebagai syarat. jika kita lihat iza sebagai isim syarat, maka qara'tal Qur'an. Nah, jumlah fi'liyah ini sebagai syarat. Nah, jadi qara'tal Qur'an sebagai fi'il syarat dari iza. Nah, fi'il syarat dari iza. Nah, sekarang Awas pegangan. setiap syarat membutuhkan apa? Jawab. Membutuhkan jawab. Setiap syarat membutuhkan jawab. Mana yang menjadi jawabnya? Jawabnya Ya, adalah dari Pak. Asta'id billahi minasyaitonir rajim. Asta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah, saya ingin menggarisbawahi ista'id. Ista'id sigotnya apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Ya. Fi'il amar, Pak. Nah, fi'il amar. Nah, ista'id adalah fi'il amar. Saya ingin bertanya, jika jawab mengandung makna tolab, maka harus apa? Harus jazm. Jazm.
Jika jawab berupa fi'il yang mengandung makna tolab, maka jawab mesti diawali dengan fa jawab. Ini Mas wajib. Harus ada fa. Karena Faknya berarti Pak fi'il Robi. jawabnya berupa fi'il amr. Sedangkan fi'il amr mengandung makna tolab. Apa itu tolab? Tuntutan. Merdih cek bahasa Sunda nama. Nah, jadi Permohonan. ya perintah ini kan perintah mengandung makna tolab, makanya jawab mesti diawali dengan fa. Nah, fasta'id. Nah, ista'id. Nah, fi'il madinya apa? Ista'ada. Ista'ada. Yasta'idu. Ista'ada yasta'idu. Bacaan 10. Apakah itu fi'il lazim atau muta'ad? Memohon perlindungan? Itu lazim. Ta'adi lah. Mutaadi. Kan amr pasti mutaadi. Amr pasti Mutaadi mutaadi. oleh jar majrur. Ista'ada yasta'idu itu adalah fi'il yang muta'adi dengan huruf jar. Iya. Jadi ista'ada Sorry. yasta'idu itu adalah fi'il yang Fi'il. mengandung mana yang muta'ad dengan huruf jar itu Hilang. ista'ada yasta'idu. Nah, ista'ada yasta'idu bisa muta'ad dengan huruf jar. Yaitu huruf jar ba. Iya, kirim teman. Berarti, apakah ada maf'ul bihnya? Ada. Jadi maf'ul bih ghairi sharih, Pak. Berarti maf'ul bihnya ini maf'ul bih ghairi sharih. Karena ista'ada yasta'idu itu merupakan fi'il yang muta'adi dengan huruf jar. Huruf jarnya huruf jar ba. Coba lihat di kamus. Kata dasarnya awada, ada ya'udu, lihat di kamus aza, kemudian lihat ista'aza. Ista'ada itu di kamus kita lihat itu muta'ad dengan huruf jar ba. Fasta'id, maka ista'id artinya mintalah Mohon. Berlindung. Berlindunglah kepada Allah. Ya, memohonlah kamu perlindungan. Memohon perlindungan. Kepada siapa mohon perlindungannya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billah kepada Allah. Ya. Billahi kepada, berarti ini maf'ul bih ghairi sharih dari ista'id. Jadi billahi maf'ul bih ghairi sharih di musta'id. Kemudian minasyaitani, jar dan majrur. Itu sebagai apa? Maf'ul bih ghairi sharih kedua, Pak. Bisa juga sebagai hal. Ista'ada itu hanya satu maf'ul bihnya, Ibu. Oh, Hanya gitu. satu ya? Bukannya Hanya Jadi satu. hal dong. Jadi Bahasa Jadi hal dong. Sebagai hal. Berarti minasyaitani itu jadi keterangan dari ista'id. Jadi jar majrur yang ta'ala kepada ista'id. Jadi memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Pada Allah dari apa? Dari apa? Berarti min ini maknanya min ibtidaiyah. Ibtidagoyah. Min di sini mempunyai makna ibtidagoyah. Jadi mohon perlindungan dari apa? Dari syaitan. Ya. Berarti ini jar majrur ta'aluk kepada ista'id. Ar-rajimi dengan asyaitoni apa hubungannya? Sifat. Sifat dan mausuf. Apakah ar-rajimi bisa dikatakan sifat dari syaitan memenuhi syaratnya? Sekarang lihat. Apakah sama muzakarnya? Dari ma'rifatnya. Ma'rifatnya sama? Ma'rifat. Apakah sama mufradnya? Sama. Irobnya jar dengan jar Sama. Majrur. Ar-rajimi sebagai sifat dari asyaitani. Ma'rifatnya Artinya sama. ar-rajimi. Ar-rajimi artinya apa?
Artinya Terkutuk. yang terkutuk. Terkutuk. Yang terkutuk. terkutuk. Rojama yarjimu. Yang terkutuk. Ini ada kita bisa ayat menarik untuk kita diskusikan. Rojimun apa wajahnya? Rojimun. Isim fa'il. Rojimun. Fa'il. Rojimun gitu Pak. Isim fa'il. Ya, fa'ilun. Fa'il. Iya. Fa'ilun. Fa'ilun. Bukan fa'ilun, bukan Fa'ilun. fa'ilun itu wajahnya. Nah, untuk wajan fa'ilun bisa mempunyai makna isim fa'il, bisa mempunyai makna isim maf'ul. Sekali lagi. Untuk wajan fa'ilun bisa mempunyai makna isim fa'il, bisa mempunyai makna isim maf'ul. Sekarang, rojimun mempunyai makna apa? Isim fa'il, rojimun. Rojimun. Fa'ilun. Nah, apakah Isim yang fa'il. mengutuk atau yang dikutuk? Isim Yang maf'ul. yang dikutuk. Yang dikutuk. Yang dikutuk. Nah, Maf'ul ya. berarti fa'ilun di Maf'ul. sini mempunyai wajan apa? Mempunyai makna apa? Isim maf'ul. Maf'ul. Mempunyai makna isim maf'ul. Nah, apa bedanya fa'ilun dengan maf'ulun? Di sini mengapa tidak Fa'ilun tidak pelaku. dikatakan marjumu al-marjumu mengikuti wajan maf'ulu? Apa bedanya? Nah, kalau wajan fa'ilun, nah itu mempunyai makna sifat yang melekat. Nah, jadi fa'ilun itu mempunyai makna sifat yang melekat. Nah, jadi si syaitan itu udah sifatnya dia bahwa dia itu terkutuk. Jadi sifat yang melekat pada si syaitan itu adalah yang terkutuk. Makanya menggunakan wajan fa'ilun. Beda dengan wajan maf'ulun, misalnya Jaidun al-madrubu, misalnya Jaidun al-madrubu amsi, misalnya Jaid yang dipukul kemarin misalnya. Nah, al-madrubu di sini bukan sifat melekat pada Jaid, karena Jaid itu bukan sifatnya yang selalu dipukul. Nah, itu menggunakan wajan maf'ulun, al-maf'ulu. Nah, sedangkan wajan fa'ilun, nah untuk ar-rojimi ini mempunyai mana isim maf'ul, tetapi merupakan sifat yang melekat pada asyaitoni, karena sifat itu udah sifatnya dia itu terkutuk. Paham Ibu sampai di sini? Insya Allah. Boleh tanya. Sekarang kita Ikutnya simpulkan. punya dua gitu Pak Data. Jadi ini isim maf'ul Punya ya? dua. Jadi Ikutnya jadi apa Pak ar-rojimi Eta? berwajan fa'ilun bermakna isim maf'ul ya. Jadi rojimi, nah ar-rojimi wajahnya fa'ilun mempunyai makna isim maf'ul. Nah, karena fa'ilun itu terkadang bisa mempunyai makna isim fa'il. Contohnya apa? Karimun. Karimun orang yang mulia. Nah, misalnya Pak Fauji al-Karimu. Pak Fauji orang yang mulia. Nah, Pak Fauji al-Karimu. Nah, berarti al-Karimu di sini mempunyai makna isim fa'il, orang yang mulia. Sedangkan rojimun di sini fa'ilun mempunyai makna maf'ul, yang dikutuk ini mah. Si setan itu adalah yang terkutuk. Nah, Dilihat paham artinya Ibu ya Pak? Bapak? Ya. Iya. Nah, tapi dilihat artinya juga ya. Iya. Nah, Di paham KBI ya? bukan berapa ini Pak Ustaz? Ini tambahan Ibu, khusus ini di KTI. Jadi KTI memang belum dijelaskan, tetapi di KTI nanti akan ditambah sedikit-sedikit ilmunya. Ya Bu ya? Paham Ibu Bapak? Pak Ustadz, boleh Mangga, bertanya? mangga. Mangga, Ini mangga. kan di setiap literatur ini mengenai kalimat isti'adzah ya, yaitu Ya. ta'awuz gitu ya. Itu selalu ada dua unsur gitu, yaitu musta'adun bih, sesuatu yang kita berlindung dengannya gitu ya, dengan Allah. Dan Dan yang musta'adun satu lagi minhu. adalah musta'adun minhu ya, sesuatu Iya. yang jelek yang kita berlindung darinya gitu. Makanya ada bi dan min gitu ya. Nah, dua frase itu
itu sama-sama ininya posisinya gitu. Sehingga kalau saya, ya, jadi maf'ul bih goiru maf'ul bih goiru sorry satu dan maf'ul bih goiru sorry dua, meskipun sama-sama hal ya itu sama-sama nasab gitu. Boleh nggak gitu? Sebentar saya perhatikan dulu ya. Ini yang mana loncat ya Ustaz? Pertanyaannya panjang. Enggak, yang Yang ini masih ini, yang masih ini. yang 7 sampai 11. Masih yang pertama. Ya. Yang ini kan Nah, masih dalam yang ini 98. yang dimaksud Bu Risma yang ini ya, minasyaitonir rajim yang ini ya. Iya, Iya. yang tadi goiru Ya. sorif itu. Ya. Mm. Nah, memang dalam isti'adah itu ada musta'adun Musta'adun bi. bi dan Musta'adun musta'adun bi minhu. adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nah, ya. yang keduanya ada musta'adun minhu, yaitu Yang musta'adun minhu sesuatu itu yang adalah berlindung darinya. sesuatu Sesuatu yang kita kita berlindung memohon darinya. perlindungan darinya. Nah, Mm-mm. secara garis besarnya begini. Ista'id adalah fi'il amar. Sedangkan billahi jar majrur yang ta'alluq kepada ista'id, tetapi ba di sini merupakan ba ta'diyah. Nah, ba di sini merupakan ba ta'diyah, jadi muta'ad kepada lafaz Allahi, jadi meminta pertolongan kepada siapa? Terhadap siapa? Iya. Nah, sedangkan minasyaitonir rajim itu minnya mempunyai makna ibtidaiyah. Nah, jika mempunyai makna ibtidaiyah, nah berarti min di sini hanya sebagai jar majrur yang ta'alluq kepada ista'id, tidak memuta'adkan. Itu secara jika kita lihat dari segi i'rab secara baku itu Ibu paham? Hal ya. Lanjut Pak Ustadz, Pak Hatta, saya tanya. Mangga. Tolong, kenapa itu jadi hal dari min saitoni? Masalah hal ini merupakan ciri khas dari KBI. Nah, jadi minasyaitonir itu jar majrur. Ketika jar majrur tersebut bukan maf'ul bih dan bukan maf'ul bih ghairi sharih, maka dijadikan hal. Tetapi kalau kita memang sudah mempelajari lanjut, nah kita tahu ta'aluk jar majrur. Nah, jika jar majrur tersebut ta'aluk kepada hal yang mahdzuf, itu dijadikan sebagai hal. Tetapi jika jar majrur tersebut ta'aluknya langsung kepada fi'il, misal kepada ista'id, itu maka disebutnya keterangan dari ista'id. Jadi jar majrur yang ta'aluk kepada fi'il amr ista'id disebutnya adalah keterangan dari ista'id. Jadi memohon pertolongan dari apa? Nah, berarti minasyaitonir rajim itu sebagai keterangan dari ista'id. Tetapi di KBI, karena memang kita belum belajar secara mendalam, belum mempelajari ta'aluk secara mendalam, makanya untuk sementara di KBI disebutkan hal. Walaupun nanti kalau kita lebih mendalami, ternyata minasyaitonir rajim itu bukan ta'aluk kepada hal yang mahdzuf. Nanti insya Allah kalau lebih dipelajari lagi, nah jar majrur itu ada yang ta'aluk kepada hal yang mahdzuf, ada yang ta'aluk langsung kepada fi'ilnya, itu merupakan keterangan. Tanya Ustaz. Tapi itu insya Allah untuk yang akan datang, untuk sementara kita di KB ini disebutkan hal. Tapi kalau kita menggunakan yang baku, nah yang lebih lanjutan, memang itu tidak semua menjadi hal. Mangga. Boleh nanya Ustaz? Mangga. Iya, masih di atas Ustaz. Masih yang di atas, maaf. Itu kan di di ayat ini korokta itu kan fi'il madhi ya. Ya. Kita pahami sebagai kalimat masa lalu ya. Nah, di terjemahan
Di tafsir Quran juga disebut apabila engkau hendak membaca Al-Quran. Hendak itu kan Istiqbal. seakan-akan akan begitu kan. Biasanya akan itu kalau nggak sedang dan akan itu mudhari gitu. Kenapa Iya. diterjemahkan demikian ya? Nah, kita lihat dari iza. Iya. Sudah saya katakan tadi iza itu Iza itu zorfun lima istiqbal. yastaqbilu minaz zaman. Zorob zaman yang menunjukkan pada waktu mustakbal yang akan datang. Jadi walaupun setelah iza adalah fi'il madi tetapi mengandung makna istiqbal. Makanya di sini apa terjemahnya? Hendak membaca Al-Quran. Hendak membaca Al-Quran. Ya, dari mana itu asalnya? Iza. Dari Ya, Iza ini itu. dari iza. Dari Iza. Dari iza itu. Iza. Jadi iza itu zorpun lima yastaqbilu minaz zaman yatadammanu makna syarati. Zorob zaman mustakbal yang mengandung makna syarat. Nah, dari ida ini. Bab iza itu berbeda dengan iz. Kalau iz itu untuk masa lampau, sedangkan iza untuk masa yang akan datang, mustakbal. Tapi tidak Dan perlu juga dan juga untuk fi'il madi itu tidak semua untuk Iya, masa betul. lampau dan berhenti. Nah, saya tidak paham bahasa Inggris sebenarnya. Saya tidak paham bahasa Inggris. Tetapi tentunya di sini ada yang jago bahasa Inggris. Apakah semua past perfect atau ada past yang lainnya? Ada past future. Apakah ada yang future atau continuous? Ada bahasa tidak ya. Kalau pas ya pas aja. Past future perfect. past tense dengan past perfect aja. Past future Kalau perfect. perfect itu kan Paling pas perfect sesuatu ya. yang terjadi masa lampau dan sekarang itu sudah tidak terjadi lagi. Nah, tetapi kan ada yang continuous kan, ada yang future kan. Nah, makanya di fi'il madi pun sebenarnya misalnya wa kana Allahu ghafurur rahima, wa kana fi'il madi Allah. Nah, jadi Allah itu adalah orang zat yang maha pengampunnya, wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, jika dinisbatkan kepada Allah walaupun karena itu fi'il madi, tetapi itu maknanya dari sejak ajali dan sekarang dan yang akan datang, Allah itu maha pengampun. Nah, itu. Jadi fi'il madi itu tidak semua fi'il madi itu bermakna lampau pas, bukan hanya pas perfect saja kan. Ada lagi yang, tapi saya tidak paham bahasa Inggris tuh. Saya mohon maaf saya tidak paham bahasa Inggris. Tetapi dalam bahasa Inggris apa betul kok itu. Tapi dalam bahasa Inggris pun tidak semua past perfect kan. Ada yang future kan. Nah, itu antaranya. Ya. Ustadz mau nanya nih. Mangga. Ini kan ada iza ya. Iza ini kan tadi sudah dikatakan merupakan jorof zaman juga gitu ya. Iya. Sehingga jumlah yang ada di bawahnya itu majruf gitu kan. Iya. Nah, majrufnya ini terbatas kepada qara' Quran aja atau bisa sampai ke ar-rajim ini? Jadi Enggak, itu sampai ke karena fasta'iz billah ini kan juga terpengaruh dengan iza kan? Nah, sekarang begini. Iza itu zorob atau maf'ul bih. Makanya di sini sebaiknya kita disebutkan maf'ul bih di sini. Di kolom ini kita tuliskan maf'ul bih zorob. Nah, zorob itu posisinya harus apa? nasob. Tentunya ada amil yang menasabkan kepada iza. Nah, manakah amil yang menasabkan kepada iza? Mahdub itu, Pak. Jawabnya ini. Oh, jawabnya ya. Jawab itu ya. Ya. Makanya iza itu khafidun li syarutihi wa mansubun bi jawabihi. Nah, khafidun li syarutihi, nah berarti menjarkan kepada syaratnya qara'tal Quran. Jadi yang menjarkan berarti mazrubnya ini hanya syaratnya saja. Sedangkan iza posisinya adalah mansub fi mahalli nasbin. Nah, iza itu fi mahalli nasbin pada posisi nasab. Siapa
amilnya yang menasabkan kepada iza? Yaitu Itu jawabnya jawabnya. ista'id. Jadi memohon pertolonganlah kamu. Kapan memohon pertolongan itu? Iza qara'tal Qur'an, apabila hendak membaca Quran. Paham ya Bu ya? Jadi memohon perlindunganlah kamu. Nah, memohon perlindunganlah kamu kapan? Iza qara'tal Qur'an, apabila hendak membaca Al-Qur'an. Makanya iza di sini posisi sebagai mansub. Apa amil yang menasabkan kepada iza? Yaitu jawabnya. Karena Jawabnya. iza itu khafidun bi syartihi wa mansubun bi jawabihi. Paham Ibu Bapak? Hmm. Kalau Ya, paham Pak. kita lanjut ke ayat yang lain. Ya. Mohon maaf kita untuk yang lebih mendalamnya saya ingin 2 sesi ya, ingin 2 sesi. Sesi pertama kita jangan dulu diperdalam, nanti sesi kedua diperdalamnya agar itu ya. diskusi kita dapat dinikmati oleh yang baru masuk. Nah, jadi ya yang baru masuk bisa menikmati. Nah, kita sesi pertama ini jangan dulu diperdalam dulu. Nah, nanti sesi kedua boleh diperdalam. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Soalnya baru Jadi kalau mau nanti sesi kedua, bila yang ngebul ya udah abaikan saja yang ngebul gitu Ustaz aja. Hasan. Dan sesi pertama kita jangan Baru diperdalam baru ya. masuk. Ya, Baru yang ikut baru masuk di KBI doang. KTI ya. Jadi nggak terlalu ngebul ya. Jadi Saya nah nanti tutup yang sounding diperdalamnya dulu. nanti sesi kedua. Sesi kedua baru Ya, kita perdalam. Ya. Nah, sekarang ayat berapa ini? Ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu, sesungguhnya siapa ini innahu? Innahu laisa setan. Sesungguhnya si Setan. setan. Syaitan. Setan ya. Sesungguhnya dia setan. Sesungguhnya si setan. Berarti yang jadi yang menjadi topik pembicaraan mubtadanya adalah si setan. Setan. Innahu, sesungguhnya si setan. Nah, mana yang menjadi khobarnya? Khobarnya laisa Laisa sampai bawah. Laisa sampai sampai bawah. Sampai bawah. Ya Sampai laisa tahu. lahu sultanun. Laisa Iya. lahu sultanun 'aladzina amanu wa Sampai 'ala rabbihim ujung. yatawakkalun. Nah, Dari ini jadi laisa sampai jadi ujung ini itu khobar. merupakan khobar dari setan. Jadi si setan Khobar dari itu tidak mempunyai pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, berarti ini Semuanya ya, Pak, nah ya. ya berarti domir hu sebagai isim inna. Nah, domir hu sebagai isim inna, sedangkan ini sebagai khobar. Khobar dari si setan tersebut. Nah, Sampai ke berarti kita yatawakkalun ya. ya kita sepakat ya, hu-na ini sebagai isim inna, Mubtada. sedangkan khobarnya ini ya khobarnya berupa jumlah. Karena khobar itu ada yang berupa mufrad, ada juga yang berupa jumlah. Nah, di sini laisa, apakah isim, fiil atau huruf laisa? Huruf. Itu Fi'il madhi. Fi'il naqis. Fi'il Ini madhi sebenarnya naqis. laisa itu adalah fiil naqis. Fiil naqis. Jamis. Mengapa di tamyiz dan di KB disebutkan huruf? Nah, itu untuk sementara saja. Karena laisa itu menyerupai huruf. Nah, laisa itu menyerupai huruf. Mengapa laisa menyerupai huruf? Karena menasah kepada mubtada dan khobar. Nah, padahal ini laisa itu adalah fiil. Hanya saja fiilnya fiil naqis. Artinya naqis apa? Kurang, tidak sempurna. Tidak sempurna. Mengapa laisa disebutkan naqis, tidak sempurna? Karena laisa tidak membutuhkan fa'il. Sekali lagi, fi'il naqis itu tidak membutuhkan fa'il, tetapi membutuhkan mubtada dan khobar. Karena fi'il naqis itu menasah kepada mubtada dan khobar. Yang tadinya mubtada khobar ropa menjadi apa? Menjadi Isimnya menjadi nasabnya. Makanya laisa disebutkan fi'il naqis. Nah, jadi laisa itu adalah fi'il naqis. Nah, Dia madi bukan ya, Pak? ya, laisa itu jamid, Ibu. Jamid. Laisa itu jamid, tidak ada fi'il mudoriknya, tidak ada amarnya. Laisa itu jamid.
Jamid itu. Jadi magito. Berbeda dengan yakunu, kalau kana ada mudoriknya, ada Iya. amrnya. Kalau Kalau Laisa kana, enggak ya? sedangkan laisa itu jamid. Nah, laisa ini berarti menjadi nawasi kepada mubtada dan khobar. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira yang awalnya mubtada khobar yang mana, Ibu Bapak? Lahu. Lahu. Lahu Itu itu jadi Itu sebagai khobarnya khobar mubtada. khobar muqaddam. Nun sebagai Lahu mubtada. sultan. Sultanun itu Asalnya mubtada'nya laisa. Mubtada muakhor. Isim laisa. Lahu sebagai Sultanun khobar muqaddam. isimnya laisa. lahu sebagai Sultanu khobar sebagai mubtada muqaddam, muakhar. sultanun sebagai mubtada muakhor Mubtada asalnya. Muakhor ya. Ada laisa nih. Di Laisa muakhar. kita buang dulu. Laisa kita coret dulu. Nah, lahu sultanun. Khobar Nah, berarti muqaddam bagi si setan, jar sultanun majrur ada kekuasaan atau pengaruh. Nah, jadi si setan mempunyai kekuasaan. Nah, lahu sultanun. Lahu bagi si setan, lahu ini kan hunya rujuk balik kepada setan. Ya. Sultanun jar kekuasaan majrur atau pengaruh. Nah, karena ada laisa berarti dinafikan, jadi berarti tidak mempunyai. Nah, laisa itu berarti dinafikan oleh laisa. Jadi si setan Tidak itu mempunyai tidak kekuasaan mempunyai jadinya. kekuasaan. Kekuasaan. Ya, laisa tidak, lahu bagi si setan. Apa tidak ada itu? Sultanun. Nah, berarti Sultanun. lahu sebagai isim laisa muqaddam, sedangkan sultanun adalah isim Mubtada laisa yang muakhor. muakhor. Muakhar. Isim laisa yang ada muakhor. muakhar. Oh, Ya. bukan mubtada. Saya ingin tanya, Bukan sultanun apa artinya sultanun? Kekuasaan, Kekuasaan. 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 Ya. pengaruh. Kekuasaan atau pengaruh. Nah, Kekuasaan. Kekuasaan. sultannya kita lihat secara bahasa. Sultan. Sultan itu mempunyai makna bisa isim zat, bisa isim makna. Artinya isim zat itu adalah kata benda konkret, sedangkan isim makna Masdar. itu adalah kata benda abstrak. Jika sultan mengartikan sultan itu adalah sultan, seorang raja, itu konkret atau abstrak? Konkret. konkret. Konkret, isim zat. Kalau Nah, raja isim zat, konkret. Nah, sultan, seorang sultan biasanya Sultan Hamengkubuwono. Nah, sultan, ya berarti itu sultan ya. Dabar itu berarti itu adalah kata benda konkret, itu isim zat. Nah, sekarang sultanun di sini apakah mempunyai makna kata benda konkret atau abstrak? Abstrak. abstrak karena kekuasaan. Abstrak. Kekuasaan. Abstrak. Jika abstrak berarti sultanun ini adalah masdar. Sekali lagi, Oh, gitu ya. Iya, iya. jika ini Benar. abstrak berarti sultanun itu adalah masdar. Masdar. Masdar dari apa? Eh, Masdar Sal- dari salo. salah kok. Dari setan ya. Salato itu artinya apa? Salato. Satu kekuasaan. Salo. Ya, kamu Salah. sudah ngobrol. Ternyata, gitu. nah, Pengaruh. sultanun itu adalah isim masdar, Ibu. Sultan itu adalah isim masdar. Isim masdar dari apa? Dari Mujarotnya tasalato. Salato. Isim masdar dari tasalato. Tasalato itu artinya Oh, tasalato. menguasai atau mempengaruhi. Oh, Pengaruhi. Pengaruh. Berarti pengaruh ya artinya. Ya, mempengaruhi atau menguasai. Jadi sultanun itu adalah kekuasaan atau pengaruh. Nah, jadi si setan tidak mempunyai pengaruh. Nah, tasalato itu fi'il yang muta'ad dengan huruf jar. Tasalato itu adalah fi'il yang muta'ad dengan huruf jar, yaitu dengan ala. Jadi tasalato ala. kali tadi. Nah, masdar, isim masdar bisa beramal secara amalnya fi'il. Bisa menasabkan kepada maf'ul bihnya. Tetapi tasalato, nah itu muta'adnya dengan huruf jar ala. Berarti alal lazina itu sebagai apa? Jar majrur ini?
Maf'ul bih dong. Maf'ul bih ghairi sorry. Maf'ul. Itu Lebih tadi ya. berarti dari Maf'ul bih ghairi sorih dari dari Ghairu Sharih, sultanun. ya betul. Ya. Mengapa ini bisa jadi maf'ul bih? Karena sultanun adalah isim masdar. Sepakat Isim ya, masdar. sultanun itu adalah isim masdar. Berarti di Sepakat? nahunya juga isim masdar gitu ya? Enggak Enggak, tuh. Nah, bukan mubtada ya? Di sorof, Pak. Masdar mah. nah ini Kalau di sedikit dulu. nahunya Nah, maf'ul bih ghairi alal sorry. ladzina berarti terhadap orang-orang yang ya, kekuasaan terhadap apa? Kekuasaan terhadap orang-orang yang. Nah, berarti jar majrur ini sebagai maf'ul bih ghairu Ghairi sorih. sorry. Nah, Itu di alladzina nahunya, Pak. ya, alladzina itu apa? Si mausul. Isi mausul membutuhkan apa? Silah. Silah. Mana Silah sama silahnya? Amanu. Amanu. Alladzina Yaitu amanu. amanu. Nah, Fi'il Rabbihim, amanu. ala rabbihim. Nah, amanu itu adalah fi'il Amanu. madi. Fi'il madi ya. Mana ya fi'il madi? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya hum. Fa'ilnya Domir Domir hum. mustatir. Fa'ilnya adalah Ladina. domir hum yang rujuk Ladina. balik kepada alladzina sebagai Ladina. aid. Nah, jadi Iya, amanu itu betul. mempunyai fa'il yaitu domir hum yang aid rujuk balik Aid. kepada Oh, ke alladzina. alladzina. Alladzi, Oh, ya. iya, iya, iya. Ya, Orang-orang yang alladzina atas orang-orang yang orang yang itu yang amanu fa'ilnya telah orang-orang yang beriman mereka iya, alladzina. Nah, jadi iya. amanu Jadi telah beriman mereka alladzina. Nah, Beriman mereka allazina. jadi ini jadi mausulnya yang jadi domir hum itu fa'il ya. fa'ilnya yang rujuk balik atau Yang aid mausul. kepada alladzina kepada Oh, mausulnya. alladzina. Sekarang terhadap orang-orang, nah si setan itu tidak mempunyai pengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Nah, kemudian terhadap siapa lagi si setan tidak mampu pengaruh? Harap wa ala rabbihim Ada yatawakkalun. orang-orang yang Mereka. bertakwa kepada Bertawakal kepada Allah. Orang-orang kepada Allah, ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah. orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Bertakwa kepada Nah, Allah. berarti wawu di sini wawu apa? Atof. Atof. Wawu atop. Nah, berarti yatawakkalun diatapkan ke mana? amanu. Amanu. Diatapkan kepada lafaz amanu. Jadi Amanu. Amanu ya. orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Orang yang bertawakal. tawakal. Tawakal. Nah, berarti yatawakkalun ini diatapkan kepada diatapkan kepada amanu. Ada amanu. Diatapkan Amanu, kepada amanu. Dan orang-orang yang bertawakal. Nah, bertawakal, apakah ada maf'ul bihnya? Ada. Ada Ada. robbihim. Rabbihim ini. Ala Rabbi. Nah, tetapi tawakala ya tawakkalu itu muta'ad dengan huruf jar ala. Muta'ad Iya, dengan huruf ala jar rabbihim. ala. Tak dia ya. Berarti maf'ul bihnya maf'ul bih ghairu Ala. sharih. Jadi Sorry. wa ala rabbihim berarti posisinya sebagai apa? Qadam. Sebagai maf'ul bih. Maf'ul muqaddam. Maf'ul bih ghairu Maf'ul bih dari Maf'ul yatawakkalun muqaddam. maf'ul bih ghairu Iya, maf'ul. sharih. Sorry. Robi terhadap him Mudhof ilaih. Oh, mudah-mudahan ilai. Nah, Ilai. ini kita perlihatkan ini. Nah, jadi laisa lau, nah innahu sesungguhnya si setan laisa lau sultanun alladzina amanu wala rabbihim yatawakkalun. Ini gambarannya. Atau kita Pak Ustadz coba diulangi lagi gambarnya. Pak Ustadz mengenai ya kalau di Sebentar. Sabar. Sudah kelihatan Ibu? sudah Iya. Nah, ini isim inna, hu sebagai isim inna. Nah, sedangkan khobarnya ini nih, khobar inna. Khobarnya. Sesungguhnya si setan. Nah, si setan itu apa itu si setan khobarnya? Laisa lahu sultanun alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tidak mempunyai kekuasaan atau pengaruh terhadap orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, itu. Sekarang kita bahas anaknya. Nah,
Apa itu anaknya? Yaitu khobar. Karena khobar inna itu berupa jumlah. Khobar inna itu berupa jumlah. Laisa lahu sultanun. Ya, ternyata anaknya itu yang berupa jumlah itu berupa jumlah fi'il nakis dan isimnya dan fi'ilnya. Nah, laisa sebagai fi'il nakis, sedangkan lahu itu sebagai khobar muqaddam, sedangkan sultanun adalah mubtada muakhir atau isim ina ya isim laisa yang muakhir. Nah, sultanun itu adalah isim laisa muakhir. Jadi kekuasaan. Nah, kekuasaan terhadap apa? Nah, terhadap alal ladzina orang-orang yang. Nah, berarti itu maf'ul bi ghairi sharih. Jadi, nah, sedangkan amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ini di ais ku maf'ul bi ghairi sharih sini. Jadi, ini ada dalam kekuasaan maf'ul ghairi sharih yang nah, kaitannya. Nah, sedangkan amanu sudah tahu silas dari alladzina, yatawakkalun pun ini atap kepada amanu, maka ini pun sebagai ada di bawah ini, ada di bawah maf'ul bi ghairi sharih sini, karena ini sebagai silah dari alladzina. Nah, ya tawakkal itu kan menjadi silah dari alladzina. Maka apa menjadi silah? Kan ini atap kepada amanu, karena al-amil til ma'tuf wal amil til ma'tuf alaih. Jadi amil yang ada pada maktub sama dengan amil yang ada pada maktubih. Jadi ini ya tawakkalun diatapkan kepada amanu, sedangkan amanu sebagai silah dari alladzina, maka ya tawakkalun pun menjadi silah dari alladzina. Paham Ibu, Bapak? Sebentar, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Iya. Itu Paham. mubtada muakhornya itu sampai ke bawah nggak Ustaz? Ini kan apa namanya ala sultanu ala aladi ini kan anaknya dari sultanuhu itu sebetulnya. Ya. Jadi semua ke bawah ini menurut saya ini mutaharnya ini kurang apa namanya, ada sisipan antara khobar dengan maf'ul bih itu, jadi hijaunya itu sebetulnya ke bawah lagi, ada satu lagi gitu. Ya. Nah, mubtada isim laisa kan sultanun. Kan mempunyai maf'ul bi ghairi sharih alal ladzina. Nah, maf'ul justru yang harus mencakupnya itu maf'ul ghairi sharihnya itu alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ini dicakupnya oleh maf'ul bih, karena sultanun itu adalah masdar. Nah, kekuasaan terhadap apa? Makanya ini cakupannya adalah terhadap maf'ul bih ghairi sharihnya. Iya Ustaz, kalau ke bawahnya memang semua itu kan lebih. Tapi mubtada'nya ini kan mubtada muakhornya. Ini kan ini maf'ul bihnya ini bagian dari mubtada muakhor ini Ustaz. Iya, bagiannya. Ibu Lisma, boleh saya tambahkan? Mangga. Nah, jadi begini, maf'ul bih ghairu sharih yang ini, yang ala ladina ini, adalah dia ke mubtada muakhornya itu, karena mubtada muakhor yang sultanun itu, walaupun dia adalah sebuah isim, tetapi isim yang bisa memiliki maf'ul bih. Nah, jadi dia adalah menggantung atau dia bagian daripada sultani, tetapi bukan berarti satu kesatuan mubtada muakhor, bukan. Mubtada muakhor tetap sendiri sultanun, tapi kemudian sultanun itu seperti fi'il fa'il gitu, boleh punya maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya itu ada sultanun itu, tapi sultanun itu bukan fi'il fa'il, tapi dia adalah isim yang boleh memiliki maf'ul bih. Silakan diteruskan Pak Hatta. Ya, mangga. Ya, gitu, paham silakan. Ya. Oke. Belum. Kemudian satu lagi Ustaz, tadi yang apa namanya yang atasnya lagi sedikit tadi, laisa sultan apa ya, setelah sebelumnya ini laisa
Laisa yang lain mana ya? Sultan ini, Sultan ini kan tadi ada tasa tasalato ya. Ada huruf taknya, huruf Salah. Majid. Saluto. Berarti itu dari sulasi Majid. majid. Tafa'ala, Saluto. tasalato. Dari ya, mujarad itu saluto. Majid tasalato ya. Tasalato itu Iya. Ya. taknya terus kemana Ustaz? Kok nggak kelihatan di sini? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tasalato ya tasalatu tasaluton. Nah, sebenarnya tasalato itu masdarnya ada tasaluton. Nah, sedangkan Ya. sultanun itu ada isim masdar dari tasalato. Itu samai, bukan kiasi. Nah, Oh iya. itu Himai, Pak. sebenarnya ini Enggak terlalu samai. berat ini. Ya, Ya, ya. sultanun Kalau samai masdar dari dari tasalato memang mujarad, terlalu Pak berat, Hatta. terlalu berat. Jadi Kalau pembahasan samai memang dari terlalu berat. mujarad, Memang ini Pak isim Hatta. Kalau masdar, kiasi isim dari masdar dari tasalato. Iya, iya. Ya, Nah, Bang. tapi sampai Ya, paham. Tapi begini, kita pernah mempelajari subhana dari sabbahayu sabihu ya. Iya. Sahabahaya sabihu artinya ngojai, berenang, sedangkan Berenang, sabbahayu sabihu artinya bertasbih. bertasbih. Tetapi mengapa subhana, nah dari kata subhanallah, nah subhanallah, mengapa subhana sebagai isim masdar dari sabbahayu sabihu wajan 13? Nah, itu adalah isim masdar, itu Masdar. samai. Padahal kiasinya adalah tasbihan. Nah, ini pun sama. Jadi sultanun itu isim masdar dari tasalato. Nah, itu kita bandingkannya dari subhana masdar dari sabhayu sabihu. Padahal fa'ala yuf'ilu itu masdarnya adalah taf'ilan, berarti tasbihan. Tetapi ya, ya. mengapa subhana menjadi masdar, isim masdar dari fa'ala yuf'ilu sabayu sabihu. Nah, itu adalah Simai. samai. Ya, Itu ya, ya. dipelajari di pekan 48 ya. Sabahayu Ya, ya. sabihu kalau tidak salah di pekan 48. Nah, Iya. ini pun Ya, sama seperti itu. ya, ya. Ustaz. Pak Nah, Hatta. sekarang Pak Hatta numpang tanya Pak Hatta. mangga. Tadi Pak Hatta mengatakan bahwa yang majidnya itu tadi adalah apa? Simai dan kiasi. Nah, kalau menurut saya yang simai itu ada di mujarad dan ya, di kiasi Kiasi. di Majid. majid itu ada istilahi dan mujarad dan kiasi gitu. Nah, supaya enggak ini maksud saya. Ya, memang. Di majid itu sebenarnya kiasi sebenarnya, kiasi. Tetapi Kiasi. terkadang ada Ada juga simai ya, Pak. masdar. Simai di mujarad. Iya. Ya. Tapi itu terkadang, itu sangat jarang Ya, memang. terkadang. Misalnya tawaddo'a ya tawaddo'u. Nah, berwudu. Tawaddo'a ya tawaddo'u artinya berwudu. Nah, kiasinya adalah tawaddu'an. Tetapi wudu'un dijadikan isim masdar dari tawaddo'a. Itu contohnya. Gambarnya nggak ada, Pak. Bentar. Terus yang bocor siapa ini? Ya, udah kelihatan lagi. Sekarang yang ini ya, yang 100. Ya. Terus ya. Wah, salah semua nih saya nih. Oh, no. Sekarang Salah ini semua. nama Saya nanya lagi Pak Hatta. Saya nanya lagi Pak Betul, Hatta. Pak, Boleh? sedikit. nama Terkait dengan khobar daripada inayah. Yang di Khobar atas, dari Pak. Sebelumnya ya. Ayat berapa, Pak? Ayat khobar yang dari tadi, Pak. inayah itu 9. adalah, saya di situnya nggak kelihatan sih, jadi saya lihat dari punya saya 99. sendiri. Dari laisa lahu sultanan ya. Sultanun. Yang Sultanun. sebelumnya Pak Ustadz 99. Ya ini ya, ini. Tabelnya terus. dong. Ya. Yang 9-nya adalah isim inna kan? Ya. Kemudian yang 10-nya yang itunya laisa, baru lahunya adalah khobar muqaddam. Nah, kalau saya pakai jumlah daripada
mubtada khobar itu menjadi khobar ina gitu lah. Jadi sehingga stop sampai di sultanan. Kalau ke bawahnya hanya ngikutin aja. Iya, boleh. Ustaz, sekalian saya nanya juga, Ustaz. Mangga. Ini terutama yang baris 7, 8 ya. Kemarin kami diskusi di kelompok ya, di grup. Alal ladzina amanu. Ini kan amanunya fi'il fa'il. Kemarin tuh kan sultanun di sini kan mubtada muakhar ya. Daripada dari laisa ini ya kan. Alal ladzina amanu itu kalau kita sebut sebagai hal gimana gitu. Jadi dia setelah sultan itu alazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun seterusnya itu sebagai hal semuanya. Jadi hal, iya. Sebagai hal semuanya yang terdiri dari fi'il fa'il kemudian kalimat sempurna pertama kemudian kalimat sempurna kedua dari ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau di sini kan sebagai maf'ul bih ya, ghairi sharih ala lazina amanu. Kalau itu kita sebut sebagai hal daripada fi'il fa'ilnya gimana? Nah, Sama kita juga. Tadi udah sama Pak Musrif. ini jar majrur ini sebenarnya memang ta'aluk kepada sultan. Sultan. Jar majrur itu ta'aluk kepada sultan. Jadi keterangan dari sultanun. Nah, tetapi ala di sini mempunyai makna ta'diyah, memutaatkan dari sultan tersebut. Nah, karena tasallatu ya tasallatu itu mutaat dengan huruf jar ala. Kita cek di kamus tasallatu ya tasallatu, lihat. Nah, itu mutaat dengan huruf jar ala. Nah, Iya betul. silahkan dilihat di kamus. Nah, berarti ala ladzina itu sebagai ta'diyah dari sultanun terhadap al-ladzina. Jadi mempunyai kekuasaan terhadap apa atau pengaruh terhadap apa. Makanya kita lebih pasnya ini sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Walaupun sama ya Pak, maf'ul bih ghairu sharih dengan hal itu sama kan nasab ya Pak. Ya, sama-sama nasab. Iya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang lebih mendalamnya lagi ke sesi kedua ya. Sesi pertama kita cukupkan sekian saja ya untuk sesi pertama. Kita lanjut dulu. Nanti ada sesi kedua ya untuk yang lebih mendalamnya. Baik. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Ini diawali dengan innama. Innama itu sebenarnya mempunyai makna satu kesatuan. Innama sesungguhnya hanyalah atau sesungguhnya tiada lain. Nah, itu satu kesatuan sebenarnya innama. Tetapi jika kita pelajari menurut ilmu alat, inna itu terdiri dari inna dan ma zaidah. Nah, ma di sini menggugurkan fungsi inna, menggugurkan fungsi rofa'un nasoba. Jadi inna di sini tidak membutuhkan terhadap mubtada khobar yang dinasah oleh inna karena digugurkan oleh ma. Nah, inna ma bisa masuk kepada jumlah ismiyah, bisa masuk kepada jumlah fi'liyah innama. Berbeda dengan inna. Kalau inna mesti masuk kepada jumlah ismiyah terhadap mubtada dan khobar. Sedangkan innama, nah, sudah digabungkan dengan ma, itu bisa masuk kepada jumlah ismiyah atau masuk kepada jumlah fi'liyah. Nah, sekarang di sini innama ini masuknya kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah? Pada ismiyah. Ismiyah. Masuk kepada ismiyah. Mana mubtadanya? Sultanun. Sultanuhu, kekuasaan setan atau pengaruhnya setan. Nah, pengaruhnya si setan itu, nah, terhadap siapa?
Allazi Alladzina Alladzina yatawallawnahu. Siapakah alladzina yatawallawnahu itu? Kabarnya orang-orang yang Pemimpin setan, yang menjadikan setan pemimpin. Orang-orang yang menjadikan menjadikan setan setan itu sebagai pemimpin. pemimpin. Jadi turut kasih setan. Nah, jadi terhadap orang-orang yang turut kasih setan, masih setan itu mempunyai pengaruh, mempunyai kekuasaan. Nah, jadi innama ini disebutnya adalah huruf hasr, ngawungkulkeun. Nah, jadi si setan itu pengaruhnya hanya terbatas. Jadi si setan itu pengaruhnya hanyalah terbatas. Karena adatul hasr itu adalah pembatas. Terbatas kepada siapa? Terbatas hanya terhadap orang-orang yang menjadikan pemimpin terhadap setan dan orang-orang yang musyrik kepada Allah. Jadi terbatas kepada dia saja. Jadi innama itu adalah huruf hasr, artinya adalah membatasi, hanyalah. Nah, jadi pengaruhnya setan itu hanyalah kepada siapa? Hanyalah kepada orang-orang yang menjadikan pemimpin kepada si setan tersebut dan orang-orang yang musyrik kepada Allah. Nah, jadi kita paham mengapa ini ada innama. Itu hasr, jadi pembatas. Hanya orang-orang tersebut. Nah, jadi ini hanyalah innama. Nah, boleh nggak berarti di sorohnya dijadikan kan tadi satu jadi satu ya Ustadz ya. Innama jadi satu, lalu disorot kita katakan sebagai huruf taukid gitu. Ya. Memang asalnya ini dilihat dari asalnya. Jadi ini karena kita di KBI mempelajari inna dan ma'zaidah yang menggugurkan inna ada di pekan, lihat di pekan-pekan khusus huruf. Kalau tidak salah pekan berapa ya? 42 kalau tidak salah berapa? 43 kali ya. Motor. Ada pekan-pekan khusus huruf. Nah, itu ada dibahas. Nah, sebenarnya kalaupun ini mau kita jadikan satu itu boleh. Kalau kita mau jadikan satu. Mengapa ini dipisah? Ini sebagai review dari pelajaran KBI. Nah, ini sebagai review dari pelajaran KBI bahwa inna ketika udah ada maknya menggugurkan fungsi inna disebut mak kafah. Nah, mak kafah. Nah, mengukur fungsi inna. Ini sebagai review dari pelajaran KBI. Tetapi kalaupun kita akan disatukan langsung innama itu boleh. Jadi innama langsung satu baris itu pun boleh. Nah, karena itu sudah mempunyai makna tersendiri. Nah, kalau innama sudah mempunyai makna tersendiri. Nah, sultanuhu kekuasaan setan berarti itu sebagai mubtada'nya. Sultanu terhadap mudhof ilaih. Nah, berarti jar majrur ini sebagai khobarnya. Alal lazina, nah itu sebagai khobarnya dari sultanun terhadap orang-orang yang. Alladzina isim mausul. Mausul membutuhkan silah. Mana silahnya? Yaitu yatawallaunahu. Nah, yatawallauna. Nah, orang-orang yang menjadikan pemimpin. Nah, fi'il mudhari. Kepada siapa? Kepada setan. Nah, berarti yatawallawna itu fi'il dan fa'il, maf'ul bihnya adalah domirhu yang rujuk balik kepada setan. Maf'ul bih. Ya, jadi orang-orang yang menjadikan pemimpin kepada setan tersebut. Nah, dan siapa lagi? Nah, walladzina dan orang-orang yang bersamanya musyrikuna yang musyrik. Ini isim fa'il. Musyrikuna wajahnya apa? Muf'iluna. Berarti itu isim fa'il. Sikotnya isim fa'il. Isim fa'il bisa amal seperti amalnya fi'il. Sekali lagi. Isim fa'il bisa amal seperti amalnya seperti fi'il. Isim fa'il bisa amal seperti fi'il. Jadi musyrikuna bisa menasabkan kepada maf'ul bih. Nah, tetapi karena asyraka yusyriku itu muta'ad dengan huruf jar, makanya di sini pun harus dengan huruf jar. Jadi jadi jar majrur sebagai maf'ul bih ghairu sharih dari musyrikun. Jadi bihi sebagai
maf'ul bihi ghairi sharih dari musyriku. Jadi orang-orang dan orang-orang. Nah, hum yang mereka itu musyrikuna adalah orang yang musyrik. Musyrik kepada siapa? Musyrik kepada Allah. Nah, musyrik kepada Allah. Berarti bihi di sini maf'ul bihi ghairi sharih dari musyrikuna. Sampai di sini paham? Pak Hatta, Mangga, ini mangga. boleh nggak sih bersatu? Ini kan ini khobar ya, mubtada plus khobar ya. Ke bawahnya Ya, juga ini kan khobar ya. ya. Boleh disatukan? Khobarnya. Boleh, Ibu. Boleh nggak, kan ada wawu atof Boleh, di sini. Jadi boleh, Boleh, panjang. boleh. Mah, Oh, boleh. saya sih panjang Itu khobarnya jadi sampai tapi bawah. Boleh, huruf boleh atofnya harusnya. jangan putih, kasih kuning semuanya, kasih kuning Iya, Iya, kuning. ya. iya kuning. Ya, tapi menerus itu, Pak. Ada waw atof Maksud di Bu Risma begini? antaranya gitu. Enggak, ada di Iya, antaranya kan ada waw atof ini. iya, Ya, Sebenarnya ya. dia betul. Kalau khobarnya ke saya bawah gini. gitu. Ini teh yang mana? Iya, Nggak khobarnya ada. Ini udah panjang. ganti lagi, Ibu. Oh iya. Terus Maksud Bu Risma begini. Iya, betul. betul. Iya, betul. Jadi si khobarnya Jadi panjang gitu karena ala-ladina disatukan itu kan dengan wawu. khobar. Jadi Mm-mm. jar majrur itu sebagai khobar dari sultanu. Nah, sultanu itu mubtadanya, ala-ladina jar majrur sebagai khobarnya. Nah, sedangkan orang-orang yang bagaimana, nah silahnya itu berarti istilahnya berkaitan dengan khobar tersebut. Jadi orang-orang yang menjadikan pemimpin terhadap setan dan orang-orang yang musyrik kepada Allah. Begini, Bu. Dapat disepakati? Bisa nggak yang nomor 10 itu kan aladzina ya? Bisa nggak Ya, sih dia jadi mubtada? Karena kan boleh ya, isim mausul boleh nggak menjadi mubtada, Pak? isim Boleh? mausul yang ini Nomor Iya, 10 iya. itu jadi 10. mubtada, Aladzina. terus Kalau humnya jadi mubtada lalu mengartikannya bagaimana? Ya ada orang-orang pun yang orang-orang, terus adalah mereka, gitu kan? Bisa nggak, Pak? Maksudnya dua ya tadinya ya. Jadi Kita kalau lihat saya ini. gini, Pak, yang aladina itu saya masukin ke mubtada, ya. Nah, ya nanti humnya itu badal dari aladi. Kemudian yang bihi musrikunnya dia sebagai yang musrikunnya khobar, kemudian yang bihinya dia Ininya maf'ul bihi ghairu sharih gitu. Boleh nggak sih? Boleh nggak Nah, gitu nanya? kita lihat dari pengertiannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan pemimpin dan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pengertiannya. Yang jadi pengertiannya. Jadi orang-orangnya Nah, ya, berarti gitu ya. berarti kekuasaan Nggak si bisa setan tuh. itu, kekuasaan si setan terhadap orang-orang yang bagaimana yatawalaunahu, yang menjadikan setan sebagai pemimpin. Berarti Dan yang bagaimana lagi walazina, dan orang-orang yang, berarti lazina ini ditatapkan kepada alazina. Jadi alazina diatapkan kepada alazina ini. Dan lagi Pak Hatta, aladinanya itu fi mahali jar itu. Iya, dijarkan oleh ala fi mahli Iya. jarin. Dan Jadi ini pun benar diatapkan humnya ke yang ini. mubtada ya. Jadi hum sebagai mubtadanya, musyrikun sebagai khobarnya. Mereka itu adalah orang-orang yang musyrik. Musyrik terhadap siapa? Musyrik terhadap Allah. Yang aladzini la Paham, Ibu, mahalil Bapak? hamil ikrob ya. Tidak ada ikrob untuk aladzina. Alladzina itu fi mahli jarin. Yang tidak ada irobnya itu adalah silah. Nah, hum bi musyrikun, silah memang tidak ada, tidak mempunyai mahal irob, karena silah tidak mempunyai mahal irob. Yang tidak mempunyai Gitu. irob itu hum musyrikun bihi.
Ini ayat ini silanya ya. dari ayat 98 sampai 100 ini silahnya banyak nih. Iya, iya. Untuk sementara, nanti ya Bu, untuk sementara cukup sekian dulu untuk sesi pertama. Masih ada Nanti satu sesi lagi kedua. Pak. Nanya Taus sedikit belum? Pak Ustadz. Nanya Kenapa enggak? sedikit. Kalau maf'ul bih kan biasanya ada di jumlah fi'liyah. Nah, maf'ul bih Ya, di sini gimana itu? Tiba-tiba ada maf'ul bih di situ. dari Menyatunya nah Ya tadi. di KTI ini kita tambah pelajarannya Bu ya, di KTI bahwa masdar Mempunyai bisa maf'ul bih. beramal seperti fi'il, yaitu merupakan kepada fa'ilnya bernasabkan kepada maf'ul bih, itu masdar. Sedangkan isim fa'il amalnya bisa menasabkan kepada maf'ul bih, itu isim fa'il. Sedangkan isim maf'ul bisa merupakan kepada naibul fa'il, itu tambahan di KTI Ibu ya. Karena kalau di KTI kita perlu lagi pengetahuan bahwa masdar bisa beramal seperti fi'il, begitupun isim fa'il, begitupun isim maf'ul. Paham Ibu? Jadi, Pak, kesimpulannya isim juga bisa dia itu mempunyai fa'il atau isim Fa'il juga dia mempunyai apa? Maf'ul ya? maf'ul. Tidak Maf'ul semua boleh, isim, fa'il Ya, nggak boleh. hanya maksudnya hanya ada isim gitu kan? masdar, ya Eh, masdar, isim Iya, fa'il, iya. isim maf'ul bisa beramal seperti fi'il. Iya, iya. Iya. Ya, ya, Maksudnya gitu. maaf. Maksudnya beramal itu berperan gitu ya, Pak. Ya, Iya, berperan. Jadi betul. sebagai fa'il gitu ya. Ya, Sebagai fi'il ya. seperti Jadi fi'il. bukan isim gitu Berperan ya, bukan. seperti fi'il, seperti ya. Seperti. Berperan seperti Saya agak fi'il. bingung kalau dikatakan seperti fi'il itu gimana ya, Ustaz? Ya, bisa Kan menasabkan harusnya kepada seperti maf'ul fi'il bih. gitu ya. Punya maf'ul. Karena Tidak ada jadi maf'ul punya bih. maf'ul gitu ya. Karena Iya. punya maf'ul gitu. Maksudnya ya, Pak. Nah, kalau Ya, kan isim dan fi'il itu kan jelas beda ya. Kok bisa jadi fi'il dia beramal seperti fi'il? Seakan-akan. Makanya bilangnya seakan-akan. misalnya Itu di begini, KTI itu. misalnya, Nggak yujibuni muat ya. dorbuka zaidan, misal begini. Iya. Yujibuni dorbuka zaidan. Yujibuni telah mengagetkan kepadaku nih. Dorbuka, nah dorbu itu masdar. Dorbuka pukulanmu, nah jaidan terhadap jaid. Nah, jaid ini maf'ul bih dari dorbu, sedangkan dorbu itu adalah masdar. Jadi yujibuni telah mengagetkan kepadaku. Apa yang mengagetkan? Dorbuka jaidan. Dorbuka pukulanmu jaidan kepada jaid. Menasabkan kepada maf'ul bih. Nah itu. Jadi itu dorbu itu adalah masdar. Nah, mengapa masdar bisa menasabkan kepada maf'ul bih? Ingat bahwa masdar itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Kata kerja yang dibendakan. Sekali lagi, Iya. masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Bahasa Inggrisnya apa? Iya, misalkan Gerund kayak ya. maaf Ustadz, Gerund. misalkan memukul itu kan jelas kata kerja ya. Ya, Pemukulan itu asal katanya ya, dari pemukul. Pemukulan ya, itu kata benda, kan begitu maksudnya kan ya, jadi masdar. ya. Nah, Tapi dia bukan berarti dia kata kerja, bukan? bukan. Ya kan? Nah, Ya, saya ingin mendudukkan di kepala saya nih bahwa ya, pemukulan itu tetap aja bukan kata kerja, tapi dia bukan kata memang kerja. berasal diambil dari kata kerja, gitu kan? Iya, ya, Gitu. Jadi diambil dari kata maaf kerja saya itu. agak kacau di otak saya sekarang nih. Gitu. Jadi karena memang kata benda itu Diendapkan berasal dulu, dari Pak. fi'il, nah jadi kan pemukulan itu berasal dari doroba, dari memukul. Dorbu Iya, iya. itu berasal dari doroba. Iya, ya. Ya, Oh, jadi itu yang dimaksud beramal seperti fi'il gitu maksudnya ya? iya, paham sekarang. Ya, saya Karena memahami. pemukulan Bisa masuk nggak, Pak? Tapi Kalimatnya tetap seperti aja dia bukan fi'il ya gitu loh maksud saya. Bukan. bukan. Barangkali Pak Atta, tambah sedikit boleh? Artinya Mana? kalau kalimat fi'iliyah tetap aja kombinasinya itu ada fi'il ya, biasanya ada fi'il, ada Fa'il, fa'il, ada maf'ul kan begitu. maf'ul. Iya, Iya kan? iya, benar. Ya, Pak Atta mau tambah sedikit boleh Pak Atta? Tambah sedikit Mangga, masukan. mangga.
Barangkali contohnya itu kan maksudnya Pak Hatta itu adalah masdar atau isim yang beraktivitas ya. Mungkin contoh yang konkret barangkali di Al-Baqarah ayat 30 kali ya. Ja'ilun. Nah, ja'ilun kan fi'il itu ya. Isim ya. Ja'ilun Ya, fil ya. ardi khalifah. Nah, khalifah itu adalah Iya, maf'ul bihnya begitu barangkali Pak Hatta. betul. Ya, Ja'ilun fil ardi khalifah ya. Dia akan menjadikan, Allah akan menjadikan. Ja'ilun kan isim itu ya. Masdar ya tadi ya. Ja'ilun Masdar tapi dia isim punya, fa'il. Ja'ilun Masuk ke surat isim dulu ya. deh. Isim fa'il. Ya isim ya, isim Isim fa'il ya. fa'il. Nah, isim dia isim, tapi dia punya Iya, maf'ul gitu. Punya betul. maf'ul. Yang mana nih? Yang mana Ustaz? Coba Ustaz. Contoh konkretnya itu. Jadi maksud saya ini Ja'ilun topik fil ardi pembahasan kita ini khalifah. adalah Oh ini. bahwa masdar atau isim itu Ini bisa beramal atau Beramal. bisa berperan sebagai seperti fiil. Fi'il. Artinya untuk isim-isim yang bisa yang beraktivitas. Isim beraktivitas itu misalkan ja'ilun itu kan. Ja'ilun kan isim fa'il ya. Menjadikan. Nah, itu menjadikan. Penjadi ya, orang yang menjadikan berarti kan Masdar pelaku dari yang fi'il. menjadikan ya. Ja'ilun fil ardi khalifah itu kan ja'ilun isim dia kan masdar Pak Hatta ya. Tapi ya, dia isim punya fa'il itu. maf'ul dia, Isim isim fa'il. fa'il. Punya Ja'ilun itu maf'ul, adalah isim maf'ulnya fa'il. khalifah itu menjadikan khalifah. Ya, Contohnya mungkin khalifah yang konkret sebagai gampang maf'ul bih dari tadi. ja'ilun. Ya, seperti itu. Jadi walaupun isim atau masdar, dia bisa punya maf'ul apabila masdar atau isim itu adalah isim yang beraktivitas, melakukan perbuatan gitu. Bermakna Ya. aktivitas Kan itu. yang Bermakna ya seperti itu. Barangkali itu tambahannya Pak Hatta barangkali Ya, bisa terima di kasih, terima kasih. ya. Mangga, apakah dapat dipahami oleh semua? memang lumayan. Insya Allah Pak Ini Atta. di Lebih baik ayat begitu Pak terlihat Ustaz. ja'ilun Jangan ini. dikaitkan dengan fiil gitu. Ja'ilun. Lebih baik seperti Ada tanwin penelitian Pak Pak, ada Supriyadi tanwin itu. jadi anu. Jadi isim Sudah, tanwin. ini sudah. Tahu sebelum ya? Agak ngerti. Lumayan lah. Ustaz, saya mau Sekarang, screenshot sebentar. Ustaz yang barusan Ustaz. Coba maaf yang barusan Yang mana? yang dibahas barusan oleh Pak itu. Pak Mas Supri. Supri. Ini Oh, yang Ja'ilun itu barusan maaf. Ja'ilun. Saya mau Ayat screenshot 30. sebentar. Nah, Izin ini Sebentar. Orang saya yang izin. 30 Pak. Saya izin Ja'ilun screenshot. khalifah. Mangga, mau di screenshot mangga? Ya, ya. Khalifah. Udah selesai. Lanjut. Terjemahannya itu bukan apa kata benda ya. Menjadikan itu kan sebetulnya kata kerja gitu ya. Betul. Bentar. Ja'ilun itu isim fa'il. Iya. Fa'ilun. Ya kalau bahasa Arabnya fi'il apa Isim. isim ya. Isim. Tapi Isim. terjemahannya kata kerja gitu. Iya. Kata benda yang bisa jadi kata kerja. Allah. berperan. Mana. Kita lihat. Ja'ilun apa artinya? Pencipta. Pencipta. Yang menjadikan. Pencipta. Menjadikan dong. Yang menjadikan nih. Ya, yang menjadikan Bil Khalifah. ardi. khalifah. Sudah paham? Insya Allah lah. Iya, di terjemah di perkataannya begitu, tapi di terjemahan yang di akhirnya di seluruhnya itu kan menjadikan. Ya, menjadikan. Yang menjadikan atau yang menciptakan? Menjadikan atau Ya, menciptakan? artinya kata kerja gitu kan? Ya, kata kerja. Terjemahannya kan pencipta. tafsir ya. Isim. Tafsir begini. Kalau kita kan terjemah perkata Bentuknya levelnya isim ya, bentuknya itu isim. kompetensi ahli tafsir itu makanya bisa begitu. Beda dengan terjemahan perkata. Sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu apa sigotnya? Fi'il. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mudharik. Asalnya dari apa? Mujarradnya? Ada ya'udu. Ada ya. Ada ya'udzu artinya Bermohon. Aku berlindung. memohon Berlindung. pertolongan. Ada, nah ada ya'udzu, nah itu muta'ad dengan huruf jar, yaitu dengan huruf jar ba. Iya. Berarti billahi sebagai apa?
Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih goiru sorry. Maf'ul bih ghairu sorry. Ghairu Sedangkan sorry. minasyaitoni itu Nah, saya ta'alluq itu mah kepada maf'ul bih goiru a'udzu, sorry 2. ya. Itu sebagai Iya, hal, saya nah juga rajimi itu yang sebagai maf'ul bih sifat juga dari tuh. asyaitoni. Itu udah sepertinya yang ini gampang ya Bu ya, Ya. tidak terlalu rumit. Ya, Insya yang Allah. tadi. Ya. Oke. Lurus-lurus saja, Pak. Ya ini lurus-lurus saja lah. Lurus dan putus-putus. Ya. Nah, jam berapa sekarang? Jam 9. Ya, 9 kurang Nah, berapa? nah sekarang boleh ya Kurang yang 8 menit. bertanya, yang boleh sekarang bertanya ya. Sesi 2 Silahkan. ya, sesi 2. Sesi 2 silakan sesi 2 sekarang. 100 dulu dong Pak Atta, punten. Yang tadi ayat Yang 100. ini Yang tadi ayat 100. Nah, iya. Bisa diulang lagi Pak Atta? Maksudnya yang paling yang belakangnya mana? aja ada tulisan khobarnya yang paling belakang. Jadi mubtada, khobar. Kok khobarnya bisa jadi 2 ya? Ada 3 bukan? 100. Iya, Karena yang dia 100. putus. Tadi disatuin jadi 1 ya, Pak. Karena diputus sama wa Nah, itu. ini apakah khobarnya jadi 1 ataukah khobarnya ada 2 gitu? Mubtada, khobar. Jadi nggak ada mubtadanya ya. Kalau lihat bagannya, Kita ambil yang Nah, ini aja kalau ya Pak itu ya. jadi tidak ada Nah, garis-garis. eh, kalau Pak lihat, jadi Widi, nah saya yes, ulangi. sultanun Pak Widi, saya ulangi tadi seperti yang Ibu Lisma usulkan. Mengapa tulisannya khobar bukan khobar 1, khobar 2, tetapi khobar pakai wawu, khobar lagi. Karena sebetulnya itu adalah satu khobar yang dikonek dengan wawu. Jadi usulnya ya, Ibu Lisma diterima. Cukup betul. seperti gambar yang sekarang kuning, si wawunya jadinya kuning. Jadi khobarnya cuma satu. Cuma di dalam khobar Sampai ke itu bawah. ada dua kalimat, yaitu satunya fi'liyah dihubungkan dengan wawu, satunya adalah ismiyah yang di bawah gitu. Jadi Oh kalau iya, ke gambar yang tadi, nanti khobarnya jadi 1, nggak perlu ada, tetapi tidak perlu ada titik-titik sampai di atas. Kembali ke gambar itu Pak, gambar ya. target Ya, yang Bagan, saya Pak. tanyakan tadi yang bagannya Pak Bagan Mus. Pak Ya, Hatta, bagan. bagan Pak Hatta, bagan yang masih salah. Nah, Nah, yang ya ini. ini yang saya maksud Pak. Iya Jadi betul. begini, kalau mau khobarnya menjadi 1, yang kuning khobar jadi 1, tetapi titik-titiknya tetap harus ada di tengah. iya, Karena iya itu dua betul. kalimat. Oh, Itu Betul, fi'il, Pak, fa'il, betul. maf'ul bih, Ya, ada paham. titik, Ada titik. baru kemudian mubtada khobar. Betul. Gitu. Nah, itu. Clear? Ya, Iya, Pak, Tapi betul. titik-titiknya tidak perlu sampai atas. Gitu Sampai aja maksudnya. atas. Iya. ya Titik-titiknya betul cukup Pak. membagi si hijau di aja. mubtada dan Khobar. maf'ul bih aja. Oke, clear. Silakan Iya. terus. Titik-titiknya di yang Ada. hijau aja ke bawah. Sampai mubtada maf'ul bih. Ini mubtadanya sultanun aja kan, bukan sama inama ya. inama itu termasuk kepada Iya, huruf Bapak. itu huruf. Inama itu Huruf kan, jangan berarti kan tidak terpisah usah ya. ada kedudukan i'rab, itu sebagai huruf inama. Iya. Jadi mubtada itu dari sultanu. Sultanu ya betul. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, saya lanjut lagi nyetir lagi ya. Mangga. Silakan Pak. Pak Musrif Hati-hati lagi Pak. nyetir. Saya pulang dari Jakarta dari Pak Amir. Oh gitu. Amanillah, Pak Musrif. Yang jadi menarik ini mengapa ini? Kan yang tadi kita mengartikan di sini dan orang-orang yang musyrik kepada Allah. Sedangkan di sini, nah orang-orang yang menjadikan pemimpinnya terhadap setan itu dan orang-orang yang musyrik karena tipu dayanya. Nah, sedangkan ini apakah boleh mengartikan seperti itu? Boleh. Mengapa boleh? Nah, sebenarnya untuk
bihi. Nah, untuk bihi bisa rujuk balik kepada Allah, bisa rujuk balik kepada setan. Nah, jika rujuk balik kepada Allah, nah berarti musyrikuna mereka menyekutukan bihi kepada Allah. Berarti ba di sini sebagai ba takdiyah. Nah, sedangkan bila hi di sini rujuk baliknya kepada setan, berarti ba di sini mempunyai makna lam li ta'lil. Jadi mereka musyrik karena tipu daya setan. Jadi mereka musyrik karena tipu daya Karena setan. Makanya di terjemah yang lain, nah ada literatur terjemah yang lain, orang-orang yang menjadikan yang menjadi musyrik, nah karena tipu Karena dayanya, tipu karena tipu daya. dayanya itu adalah si setan itu. Jadi hum musyrikuna, mereka musyrik bihi karena si setan. Jadi bihi ini, nah bisa diartikan karena setan. Jika hi-nya rujuk balik kepada setan, berarti ba-nya itu sebagai mana lam li ta'lil karena si setan tersebut. Apakah itu ada dasarnya? Dasarnya tentu ada. Apabila ada yang menulis seperti itu, apakah ada dasarnya? Tentu ada. Apa yang dasarnya ada? Ini kita lihat di contohnya ini tafsir. Nah, ini kita lihat domir fi bihi. Nah, ini menunjukkan domir fi bihi ya'udu ila syaitan. Nah, jika hak ini menunjukkan kepada si setan, berarti musyrik karena tipu daya setan. Jadi ini musyrik karena tipu daya setan. Nah, jadi bisa babi syaiton wa igwaihi. Jadi karena tipu daya setannya, musyrik karena tipu daya setan. Sedangkan jika domir hi-nya ini rujuk kepada Allah, nah ya Allah, nah, berarti ba di sini ba takdiyah. Jadi musyrik terhadap Allah. Karena li takdiyah berarti bihi ini sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Berarti bihi ini sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Nah, jadi jika ada yang terjemah seperti ini, kita jangan bingung ya. Jadi kalau kita ada terjemah, kok ini terjemahnya bukan musyrik kepada Allah, ini mah musyrik karena tipu daya setan. Nah, berarti berbeda dalam rujuk balik hi domir ini. Karena berbeda rujuk balik domir, maka berbeda dalam mengartikannya. Sedangkan kalau kita biasanya mengartikannya seperti ini. Kalau kita sebentar. Nah, kalau kita mengerti begini. Dan menjadi sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah, berarti yang ini sesuai dengan tertib yang kita bahas tadi ya, yang arti yang ini. Saya tunjukkan itu jangan sampai Bapak Ibu bingung apabila terdapat dua terjemah. Jadi jika ada yang menemukan dua terjemah yang beda, jangan bingung. Jadi jangan menyalahkannya. Mengapa saya tunjukkan? Agar kita tidak menyalahkan. Nah, mengapa demikian? Berarti kita harus tambah lagi ilmunya. Jadi agar kita tidak mudah menyalahkan. Paham Ibu Bapak? Amin. Enggak nyalahin Pak, enggak. Sudah jam 9 Bapak Ibu. Oh iya. Pak Hatta minum dulu lah. Satu pertanyaan Pak Hatta. Mangga. Dari tolab tadi, aduh maaf agak serak batuk ini. Dari tolab tadi, itu jawab tolabnya yang ayat 98. Billahi ista'id ya. Ista'id. Nah itu pasti ada jawab kan? Tolong jawabnya Pak. Yang bentar.
Jawab tolab, Pak. Jawab tolab tadi dia. Jumlah tadi jawab tolab. Tolab yang di 98 ista'id. Ya, ista'id. Ya. Ya, mangga. Diulangi Pak Ini sebagai pertanyaannya. Ya, mangga ya mangga. untuk yang ista'id tadi, untuk yang ista'id itu kan perlu jawab. Ada jawabnya itu. Karena itu, Karena dia amar ya, gitu ya? iya, karena amar tolab kan, itu kan tolab itu. Ya, Iya. Amar itu ya, tolab ya. Tolab itu amar itu. Dan itu merupakan jumlah tadiliyah. Nah, tolong yang ininya Pak, yang Jawabnya. jawabnya. Nah, Jawab saya tolab istais itu. Untuk kalimat ini berupa syarat dan jawab. Apa syaratnya? Yaitu idza dengan fi'il syaratnya, sedangkan jawabnya berupa ini fasta'id. Jadi ya. tolab di sini merupakan jawab, bukan merupakan syarat. Amar. Nah, adapun tolab yang membutuhkan jawab misalnya begini. Misalnya begini. Misalnya begini. Uhdur pimanjeli tika. Hadir di rumahku, aku akan memberimu misalnya. Jadi misalnya begini. Hadoro pil amarnya apa? Uhdur. Uhdur. Jadi uhdur, hadirlah engkau pimanjeli di rumahku. Nah, uhdur pimanjeli, hadirlah di rumahku. Itu adalah tolab pil amar. Nah, ada jawabnya. Misalnya begini. Tika, saya akan memberimu misalnya. Nah, berarti itu sebagai tolab, fil amr dan jawabnya. Jadi uhdur pimanjeli tika. Misalnya itu tolab yang ada jawabnya. Sedangkan di sini kalimatnya berupa syarat dan jawab. Syaratnya yaitu iza dan fi'il syaratnya, iza qara'tal Qur'an, sedangkan fasta'id itu sebagai jawabnya. Karena jawabnya berupa fi'il tolab, maka mesti diawali dengan pak jawab. Demikian. Cukup. Baik Pak. Nah, sebetulnya nggak jawab pertanyaan saya karena nggak nyambung. Tapi nggak apa-apa Pak Hatta. Karena jawabnya adalah inahu itu Pak. Nggak nyambung. Guru bertanya apa sama guru nih? Nggak apa-apa. Pak Hatta, kembali kedua dari pertanyaan Pak Taufik Marjohan tadi. Mangga. Pak Taufik menanyakan tentang mustakbal. Nah, sedangkan kalau lihat kita kurotanya aja, ini adalah madi. Nah, Pak Hatta mengatakan tadi bahwa karena ada pengaruh ida. Ya. Kalau ida itu hanya berupa ida dan kemudian setelah ida korota, setelah ida adalah fi'il, tidak menurutkan, tidak masuk ke pertanyaan, tidak menjawab pertanyaan Pak Taufik. Tapi kalau ida dengan korota itu menjadi idofah, kalau saya membuatnya menjadi idofah sehingga menjadi mubtada, itu masuk menjadi jawabannya Pak Taufik. Benar atau salah? Salah gitu aja, gampang. Masalah menjadi mubtadanya itu saya masih bingung Pak. Bingung sama. Pokoknya jangan dikeluarin. Jadi id ini kan zorof zaman yang mustakbal Pak. Nah, Iya. bimakna syarat, dia ta'aluk, seharusnya ta'aluk dia nih kan. Ta'aluk ke jawab syarat. Nah, sementara setelah itu adalah fi'il. Nah, fi'ilnya fi'il madi. Nah, pertanyaan Pak Taufik Marjohan tadi, kenapa dia tuh akan, hendak, sedangkan ini adalah
lampau. Nah, kalau ini berupa id dan terpisah, kalau menurut saya itu tidak masuk jawaban itu. Tapi kalau menurut saya nih, kalau dia kan idza itu bisa menjadi mudhof ilaih dengan fi'il, betul nggak? Ya, idofah kepada jumlah fi'liyah. Ya, itu dia. Idofah adalah ma'rifah. Ma'rifah itu bisa menjadi mubtada. Nah, tapi saya nggak ke situ larinya. Saya akan menjawab, saya hanya memberi tambahan untuk Pak Taufik Marjohan aja. Nah, jadi kalau dia dengan idza tapi tidak terlepas tapi berupa idofah, baru menjawab pertanyaan Pak Taufik bahwa itu bisa menjadi future, menjadi hendaklah, menjadi akan gitu. Tapi kalau idza saja itu tidak masuk kalau menurut saya ya. Makanya pertanyaannya tadi betul atau salah gitu nah kan? Saya malah ini ini jadi baru nih ya. Buat saya juga masih jadi baru. Betul baru Pak. Ini kan yang sedang pendalaman Pak. Betul Pak. Ini baru. Tapi ini kan pendalaman. Makanya saya bertanya pada Pak Hatta. Iya. Jadi dari Pak Arup saya jadi ada sesuatu buat saya. Ketika iza korota menjadi idofah gitu loh. Betul. Rasanya baru buat saya itu. Iya. Id adalah huruf. Id adalah huruf. Tapi dhorof dia. Sedangkan korota adalah fi'il. Tapi dia bisa menjadi idofah Pak. Itu kelebihannya. Kelebihannya itu. Kalau itu bisa rasanya baru menjawab yang tadi ya saya ya Pak Arup ya. Betul, itu dia makanya saya katakan ke Pak Hatta seperti itu. Karena saya juga bertanya kenapa korota nggak dipilih, tapi nggak mungkin salah ya. Korota misalkan apa namanya bukan madi tapi apa mudhari misalkan. Ya korota. Ah iya, tapi kan nggak dipilih itu gitu kan. Oke, kita kan sama-sama belajar Pak ya. Sama-sama santri kita Pak ya. Mari kita sama-sama adanya di balaghah nanti. Betul, karena saya tadi Pak Arup sama Pak Atta, saya sempat berpikir begini, kan nggak mungkin juga terjemahan itu mengatakan setelah kita baca, baru kita minta perlindungan, apa ada seperti itu gitu kan? Lucu juga gitu. Nggak mungkin. Ada Pak, itu menurut siapa? Abu Hurairah itu justru ketika sudah membaca Al-Quran, dia berlindung dari apa tadi misalnya kebanggaan diri karena sudah bisa. Itu ada tafsirannya ada dua, ada yang korota itu ada yang setelah gitu, setelah membaca Al-Quran, ada yang sebelum. Nah, ulama yang mayoritas ulama itu sebelum membaca Al-Quran hendaknya ini menjadi dalil ya, hendaklah membaca ta'awudz dulu. Tetapi ada sebagian ulama, yaitu termasuk salah satunya Abu Hurairah, itu menyatakan bahwa boleh juga dia berlindung setelah membaca Al-Quran. Berlindung dari apa? Yaitu dari godaan setan berupa kebanggaan diri, misalkan pinter qura'nya atau pinter tajwidnya. Nah gitu, katanya gitu Pak. Bisa juga begitu kan? Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi nanti di dalam Al-Quran banyak loh Pak yang fi'il madi, tetapi diinikan istiqbal gitu Pak. Jadi kayak idza kuntum tuh yang saya lupa lagi itu, apabila kamu hendak sholat, padahal ya itu wudu itu kan sebelum gitu kan? Sebelum sholat, tetapi disebutnya apabila hendak tuh fi'il madi gitu. Jadi ada yang begitu juga Pak di dalam Al-Quran, bahkan ada yang pakai madi tetapi diinikannya nanti misalkan kayak kiamat itu pakai madi itu ya, pakai fi'il madi, tetapi kan belum terjadi gitu ya. Tetapi Allah sudah menggambarkannya seperti seolah-olah sudah. Nah, ini berarti bahwa si kiamat itu pasti benar-benar terjadi sehingga memakai fi'il madi gitu. Padahal kan belum gitu. Ya, betul. Ya. Begitu Pak. Ini tambahan aja pun. Ya, makasih buat direnungkan sih saya.
Bu Rahmi makin pinter ya. Itu Bu Lisma yang barusan. Bu Lisma itu Pak. Ada yang Bu nyambung Bu Lisma. Rahmi. Bu Rahmi nyambung. Saya izin Jadi bertanya juga, Itu kan kenal, Ustadz. saya kenal suaranya. tapi nggak Soalnya tampak bekas nggak tampak apa rupanya. santri walasnya ya Pak, ya Pak Farid. Ibu Rahmi ini Ustadz, luar biasa Pak. Pada pekan ketiga beliau mau mengundurkan diri. Saya bilang sambung depan. Bulan ke-8, pekan ke-8 mau mundur. Saya bilang sambung Bu, sudah ke-9. Sampai sekarang jadi KTI. soalnya Mantap. waktu itu vertigonya sering kambuh ya Pak. Hmm. Saya ingin bertanya Ustaz Hatta, Mangga. masih kembali kepada ayat 100 tadi. Bagaimana cara kita menerjemah dengan bihi tadi? Biasanya domir ini domir terdekat. Bihi itu kan ada domir yang pasti menyangkut mutaadinya ke sebelumnya. Padahal kalau kita mengartikan tadinya dengan Allah, nggak ada kata-kata Allah sebelumnya itu. Kalau kita tidak melihat terjemah gitu loh Ustaz. Nah, Mohon bihihinya ini menyambungnya kemana? Ke sultanun atau ke alalazi atau yatawallau gitu. Kalau kita tidak melihat terjemah, kita mencoba menterjemah sendiri gitu loh Ustaz. Nah, itu seperti Ustaz Hatta terangkan tadi kan, hi itu bisa mutadinya dari kata-kata sultanun. Yang itu ya Sultan Ustaz. Nah, itu. bagaimana kita menterjemahnya Ustaz? Tidak melihat terjemah mempersekutukannya dengan Allah, tetapi kita melihat domir yang hi itu kemana larinya gitu Ustaz. Dilihatnya dari mafhum Ibu. Dilihatnya dari mafhum bahwa musyrikun itu musyrik itu terhadap siapa? Yaitu musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dilihatnya dari Betul. disebutnya mafhum, dari mafhum. Dari pengertian. Dari pemahaman, iya, iya. Ya, Ya, yang ini kalau Bu. kita lihat kata musyrik itu kan tetap memang kepada Allah ya Ustaz. Cuman Ya, ya. Bu Rahmi itu ingin hi yang Ustaz terangkan tadi kan bermutadi dari sultanun atau dari alalazi yatawallau. Nah, Kalau ini itu musyrikun hi-nya. nabihi Bu, dari musyrik terhadap Allah yang ayat 100 itu. Berarti domirnya bisa kemudian penyambungannya Ustaz. Jadi mereka, nah mereka Hmm. itu musyrik. Nah, musyrikun, musyrik kepada siapa? Bihi, kepada Allah. Jadi ini maf'ul bihi ghairi sharih dari musyrikuna Ibu. Iya, iya, iya. Oh, jadi bisa Paham? juga domir itu didahulukan dari mutaadinya gitu loh Ustaz, dari Ya, apa boleh. itu Jadi nah, didahulukan gitu ya, bisa ya begitu ya didahulukan. Ustaz. Ya. Oh iya, oke, mohon Al-Quran Ustaz. ini Ibu, Al-Quran ini Hmm. bukan kalam biasa, merupakan kalam Iya, yang penuh betul. dengan sastra yang sangat tinggi. Nah, dia bukan kalam biasa, merupakan kalam yang penuh dengan sastra yang sangat tinggi. Ya, terkadang, susunan kalamnya pun tidak seperti kalam biasa, karena merupakan kalam sastra yang sangat tinggi. Nah, mengapa ini musyrikun diakhirkan? Nah, disebutnya riayatan lil fawasil. Karena lihat akhir-akhir ayat. Nah, kalau dalam bahasa Sunda disebutnya murwakanti dalam bahasa Sunda. Ini kan di akhirnya, kalau akhirnya nun semua. Biasanya ayat Quran itu demikian. Iya, ya, Di syairnya bagus. antaranya hikmahnya itu adalah riayatan lil fawasil, agar akhir-akhirnya ayat itu seragam. Oh, iya, Makanya iya. musyrikunnya diakhirkan. Paham Ibu? Jadi tidak selalu ya Ustaz, domir itu mengikuti kata-kata sebelumnya gitu Ustaz. Enggak. Unuk bihi ini kan rujuk baliknya kepada Allah itu dari mafhum Ibu, dari mafhum. Iya, dari pengertian gitu ya. Dari mafhum, dari pemahaman. Iya. Iya Ustaz. Ya, Sebentar berarti Pak boleh Ustaz, Tapi dari ayat sebelumnya ada Robbi Ibu. Ya,
Sebentar ayat Pak Ustadz. sebelumnya Iya, ada dari Robi. Nah, 99-nya ya, ada betul, ayat dari 99 ada 99-nya. Robi. Makanya Iya. ini pun bisa rujuk baliknya hi ini kepada Robi itu, kepada ayat yang 98 bisa ke sana. Ayat sebelumnya. Oh iya, iya, Ya, Ustaz. bisa ke ayat sebelumnya Sebentar Pak kepada Ustadz. Robi. Pak Ustadz. Mangga, Pak Ustadz Hatta. mangga. Innama sultanuhu. Ya, di sini kita lihat. Innama sultanuhu. Nah, hu-nya ini kalau di sini tertulis dianya gitu. Dianya itu dianya syaitan atau dianya kalau kita lihat arti secara keseluruhan, pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang menjadikan pemimpin. Jadi pengaruhnya setan di sini kan? Iya. Ya, Iya. menurut setan. Iya, Jadi mungkin betul. ada kesalahan sedikit. Jadi N-nya harusnya kecil ini, bukan Ya, N, makanya. bukan N kapital. Karena hu ini rujuk balik kepada setan, jadi kekuasaannya setan, makanya ini seharusnya N-nya dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Dianya juga dia huruf kecil nih. Nya sebetulnya pasnya itu Iya, kekuasaannya. adanya Iya, kekuasaannya. kekuasaannya yaitu kekuasaannya setan Iya, gitu. Ya, kekuasaannya setan. Mm-mm. Ya, karena Sedangkan nyambung yang juga dengan ini, ayat sebelumnya. sedangkan yang ini udah benar karena ini rujuk balik kepada Allah, N-nya dengan huruf kapital. Yang ini Ya. seharusnya dengan huruf yang bukan kapital N-nya. Iya. Ya, artinya bihi yang di Ya, bawah Ustaz. itu Allah yang dimaksud. Iya, Dan jadi orang-orang musyrik jadi terhadap musyrik karena Allah. tipu dayanya. Jadi Ya, nya di sini juga bukannya Allah nih Pak. ya. Kalau kita merujuk balikan kepada si setan ini hu ini bahwa hu berarti musyrikuna mereka musyrik bihi karena tipu daya setan. Ya musyrikun. Iya, nyanya itu juga Ya. nggak ke Iya. Allah gitu. Iya. Domir itu tidak menyangkut kepada Allah gitu, Ustaz. Mungkin di Ya. bawahnya musyrikun ya benar. Orang musyrik kan tetap musyrik kepada Allah. Cuman Iya, apa namanya, yang hi-nya itu bukan dianya Allah gitu sebetulnya ya Ustaz. Dianya setan ya. Ya Bu. iya, Iya, Kalau itu yang diterjemahkan maksud. ini sebagai bersamanya begitu, bersama setan, orang-orang yang bersama setan berlaku musyrik. ya. Mungkin nggak itu? Berlaku Lebih ini lagi. musyrik karena tipu daya setan jadi dia musyrik karena tipu daya setan berarti ba di Iya, sini menyebabkan alam musyrik. igwa Ya ihi. bersama setan jadinya itu. Iya. Jadi sama karena Mas. tipu daya setan. Jadi dianya di situ bukannya Allah gitu ya Ustaz. Baru bisa Ini menyambung domir itu ke belakangnya. ya boleh nih. Jadi ini hi ini boleh rujuk kepada Allah. Kalau rujuk kepada beri musyrik kepada Allah, boleh rujuk kepada setan. Kalau rujuk kepada setan berarti dia musyrik karena tipu daya setan. Jadi itu boleh dua Betul. pengertian. Iya. Yang jelas ini yang nomor 8 dengan nomor 4 itu nggak boleh kapital aja ya. Iya, iya. Ya, Ibu-ibu, bapak-bapak, itu cerita huruf kapital atau tidak ada hubungannya dengan saya maksudkan kepada Allah atau kepada non-Allah. Itu hanya mau menunjukkan bahwa dia itu boleh, kan kita belajar tentang domir itu, kalau huhi itu kan dia. Iya. Tetapi bisa terjemahkan menjadinya. Maksudnya gitu. Makanya pakai dalam guru dipilih Iya, apakah iya. menjadi dia atau penjadinya. Soalnya Iya, iya. itu nanti apakah nyahnya itu kepada setan, kepada manusia, Iya, iya, kepada iya, Allah, betul. itu nanti interpretasi. Tapi tidak ada urusannya huruf besar, huruf kapital, huruf tidak ada itu. Gitu Oh, ya. gitu. Jadi itu maksudnya Ya, saya tuliskan Ustaz. dalam bukunya. Dia boleh diganti jadinya. Gitu. Oke ya, Iya, silakan iya. teruskan. Ya, Ustaz, ya. Ya, benar-benar. Kita Ya, saya kebiasaan kalau ya Allah itu kapital kebiasaan Iya, kita biasanya gitu. kalau besar gitu. Iya. saya lebih cenderung ini Ustadz. Kalau 7 dan 8 itu kan ya tawalunahu itu kan satu ini ya, satu apa? Satu mausul silah gitu kan Lazia. Hu itu adalah sebagai maf'ul bih dari ya tawaluna itu kan. Iya. iya, Sehingga
Hu di situ adalah merujuk kepada setan gitu kan. Ya, benar. Nah, sementara yang 12, 13, 14 itu kalau kita pilih musyrikun itu sebagai terjemahan orang-orang yang mempersekutukan, berarti kan tidak lain kepada Allah gitu. Maka bihinya itu adalah kepada Allah gitu, pada Tuhan. Iya, benar. Mereka yang mempersekutukan kepada Allah gitu. Nah, kalau di terjemahan lain tipu daya, ya kan? Ada Iya, yang benar. diambil itu tipu daya, maka bihinya itu menjadi tipu daya, bihinya menjadi setan ke atas gitu. Ya, tipu daya setan, ya benar. Saya kan menemukan itu kenapa satu mempersekutukan, satu ada tipu daya. Oh, berarti tergantung di bihi ini begitu. Ya, tergantung rujuk balik domir hu-nya itu apakah kepada Allah, apakah kepada setan itu. Iya. Iya. Tapi pada akhirnya secara keseluruhan bisa ditangkap makna yang sama ya gitu Ustaz ya. Iya, sama. Iya, betul. Pemahaman seperti kata Ustadz Hatta tadi. Memang dengan Sudah ini setengah 10, Bapak Ibu. dengan tarkib ini, analisa ini kita nggak bisa langsung, makanya nih oleh Pak Musri disengaja artinya di kolom terakhir gitu. Jadi kita memang urutannya dari kata lalu arti dulu, lalu bahas sorofnya baru sampai ke ujung gitu, baru dicerna lagi gitu. Saya sendiri nyoba langsung ke Quran, baca sekilas udah sampai mana kemampuan kalau membaca tanpa dibikin tabel gini ya, pikir-pikir gitu. Memang nggak mampu, belum nggak bisa. Jadi emang setelah diurai begini agak mulai mendekati gitu. Nah, mungkin ada bagus juga, jangan langsung lihat arti dari tafsir gitu Quran. Kalau langsung kita terpengaruh, ya kan? Kalau Coba bingung baru menerjemah sendiri gitu ya Pak. iya nyoba mungkin coba belajar menerjemah mengasah dulu. gitu ya. Jangan langsung ke terjemahan tuh jangan diambil dulu gitu. Terjemahan akhir itu. Sudah setengah 10, Ibu, Bapak. Tapi referensinya tetap Gimana harus ada, bentuk? Pak. Sampai sahur, Pak. Sampai sahur. Udah 5 watt. Atur nuhun Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustadz Hatta. Besok Mana pagi udah Bung Ki? mulai lagi dengan Silakan. KBI soalnya Ustaz. Dikembalikan pada Pak Bung Ki. Kalau tidak ada, maka Pak Teguh Farid untuk menutup.